Hong Kong, kota dunia di Asia itu dalam semalam diguncang tragedi kebakaran terparah dan paling mematikan. Rabu 26 November 2025 malam, dari kepulan asap tipis memantik bara api yang dalam sekejap membakar gedung-gedung pencakar langit Hong Kong. Setidaknya 7 gedung apartemen terbakar hebat, membuat ratusan pemadam kebakaran kepayahan menjinakkan api yang terus menjalar dari gedung ke gedung. Mirisnya, Hong Kong adalah wilayah yang terkenal dengan keselamatan publik yang tinggi. Hong Kong pun disorot dunia karena insiden ini. Pertanyaannya, bagaimana kebakaran ini bisa begitu mematikan di kota asaman Hong Kong dan menjadikannya sebagai bencana terbesar dalam puluhan tahun terakhir? Penyebab utama kebakaran hingga video ini tayang masih belum diketahui. Namun jika ditelusuri, kebakaran Hong Kong itu disebabkan oleh pertemuan mematikan 3 faktor kegagalan teknis dan sosial. Berikut penjelasan mengapa kebakaran di Hong Kong begitu mematikan. Pertama adalah adanya kegagalan struktural. Jadi sebelum kebakaran, apartemen itu sedang melakukan renovasi. CNN melaporkan karena sedang direnovasi, kompleks perumahan apartemen yang terbakar itu dikelilingi peranca atau scaffolding bambu serta jaring pengaman. Material itu lazim digunakan dalam teknik konstruksi di Hong Kong dan sebagian Cina daratan. Penyelidik menduga mungkin penggunaan material yang mudah terbakar dan meluas di sekeliling apartemen itulah yang menyebabkan kebakaran cepat menyebar, sulit dipadamkan, dan mematikan. Itulah mengapa pengaturan material pembangunan begitu diatur dan diawasi dengan ketat di negara ini. Karena meski fleksibel, bambu juga mudah terbakar dan rentan terhadap kerusakan. Tak hanya itu, di tengah pemadaman yang terus dilakukan petugas, penyidik juga menduga penggunaan material lain yang turut memperparah kebakaran. Diduga renovasi bangunan permukiman ini juga menggunakan papan polistirena yang menghalangi beberapa apartemen yang juga bisa menjadi penyebab kebakaran. BBC turut melaporkan polisi menemukan pula benda-benda yang mudah terbakar lainnya di bagian luar bangunan, mulai dari styrofoam hingga lembaran plastik. Masih dari sumber yang sama, ditemukan pula adanya kardus, puing, dan pengencer cat di sekitar apartemen yang berpotensi memudahkan penyebaran api. Tak hanya kobaran api yang membesar dengan cepat, upaya evakuasi warga pun berjalan lambat. Apa alasannya? Kebakaran ini menjadi yang paling mematikan bagi Hong Kong. Data terakhir menyebut ada 94 orang tewas, termasuk seorang petugas damkar setempat. Namun tersirat pertanyaan soal upaya evakuasi yang disebut lamban. Melansir dari CNN, petugas pemadam kebakaran mengaku mereka pertama kali mendapat laporan soal kebakaran tepat sebelum pukul 3 sore waktu setempat. Namun saat petugas tiba, api sudah melahap scaffolding dan jaring-jaring di sekitar permukaan apartemen. Petugas sudah berusaha untuk memadamkan, tapi api sudah terlanjur menyebar dari satu gedung ke gedung lainnya, mengubah kobaran api menjalar ke beberapa lantai secara singkat. Setidaknya 7 dari 8 blok menara di kompleks apartemen itu ikut terbakar hebat. Selain karena terlambat, para petugas kebakaran juga sulit mengevakuasi karena sejumlah jendela terhalangi papan polistirena. Juru bicara kepolisian mengatakan pada Kamis 27 November 2025, kepolisian Hong Kong menangkap 3 orang dan menuduh mereka melakukan kelalaian berat terkait kebakaran tersebut. Faktor lain yang menjadikan kebakaran ini paling mematikan bagi Hong Kong karena lokasinya berada di kota lansia, di mana populasi penghuni gedung-gedung ini didominasi orang-orang lanjut usia yang secara fisik sulit dievakuasi dan tinggal di gedung yang sedang direnovasi. Berdasarkan laporan BBC, kompleks apartemen itu berada di distrik perumahan yang menyediakan 1.984 apartemen untuk sekitar 4.600 penduduk. Dan hampir 40% orang yang tinggal di kompleks itu sedikitnya berusia 65 tahun atau lebih tua. Bahkan beberapa dari mereka telah tinggal di perumahan umum bersubsidi di sana sejak perumahan itu dibangun. Seorang warga yang berhasil melarikan diri di saat alarm kebakaran bunyi, yakni Ho, mengaku dirinya merasa beruntung. Ditambah, apartemennya pun hanya mengalami kerusakan ringan. Meski demikian, ia meragukan situasi lansia yang ada di gedungnya.
Hong Kong adalah salah satu kota modern paling maju di dunia, penuh cahaya dan gedung-gedungnya menjulang. Gemerlap kota ini pun redup dalam semalam, usai tragedi kebakaran tak parah bagi kota ini melahap gedung-gedung pencakar langit. 94 orang dilaporkan tewas, dan bukan tidak mungkin jumlahnya akan bertambah mengingat ratusan orang masih dilaporkan hilang. 700-an orang pemadam kebakaran dan 100-an lebih mobil damkar dikerahkan tetap tak mudah menjinakkan si jago merah dengan cepat. Api terus membakar gedung demi gedung, memacu para petugas untuk segera menyelamatkan warga dan memadamkan bara yang terus menjalar. Tragedi ini mengingatkan bahwa di balik kilau kota megapolitan ada ruang-ruang sempit yang merapuh, sistem yang butuh dibenahi, dan manusia-manusia yang hidup begitu dekat dengan resiko yang tak terlihat. Kira-kira bisakah pemerintah Hong Kong dan Cina memulihkan yang telah rusak dan menyembuhkan trauma para warga? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.